Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita bisa kembali lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita masuk langsung saja ya, masuk ke kaidah nahwinya. Halaman 55 ya. Padahal Ikra Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muqaddimah al-jumlatu wa syibhul jumlati. Muqaddimah jumlah dan syibhul jumlah. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harakat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat al-kalam, susunan kata atau lafaz kalimat yang mempunyai arti sempurna, mufid. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Lanjut. Jumlah atau kalam. Ada dua, yaitu jumlatun fi'liyah wa jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Misal, nahnu mujahiduna, al-ilmu nurun, Muhammadun talibun. Dua, jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il. Misal, yaktubu talibu ad-darsa, hadara ar-rajulu, uktub ad-darsa. B. Syibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari zaraf, keterangan waktu, tempat atau waktu, dan mudhaf ilaih, atau jar dan majrur. Misal, fawqa asy-syajarati fil manzili. Fawqa asy-syajarati qabla adh-dhahri, zaraf wa majrur. Fil manzili al-maktabi, jar wa majrur. Ayo lihat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sebelum kita masuk benar ke intinya kaidah nahwu, ini muqaddimah saja, perkenalan saja ya. Bahwasannya jumlah itu terbagi menjadi dua, dan ini sudah sering kita ulang-ulang. Insyaallah sudah mafhum di kita semuanya. Al-jumlatu sama al-kalamu itu sama. Ya, maknanya sama untuk sementara ini. Nanti kalau mau diperinci lagi ada. Tapi untuk pertama ini al-jumlatu sama al-kalamu itu sama, yaitu kumpulan beberapa kata membentuk arti yang sempurna. Dikatakan sempurna ketika orang yang berbicara selesai berbicara, pendengar paham apa yang dibicarakan. Kalau masih gantung, masih menimbulkan pertanyaan, itu berarti belum sempurna, belum mufid. Kalau belum sempurna maka tidak dianggap kalimat. Kemudian kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah diawali dengan isim atau mubtada dan khabar, insyaallah nanti kita pelajari. Sedangkan kalimat fi'liyah diawali dengan fi'il. Ini sudah juga kita jelaskan. Kemudian kedua, sibul jumlah. Sibul jumlah itu mirip dengan kalimat, dan sibul jumlah susunan dari dzaraf dan mudhafun ilaih, dan juga jar dan majrurnya. Yang penting itu poinnya. Kalau ditanya apa itu sibul jumlah, jawabannya adalah susunan kalimat dzaraf dan mudhafun ilaih atau
huruf jar dan majrurnya. Itu aja jawabannya. Ketika ini sudah dipahami, selesai. Jangan dibawa sulit saja. Apa itu sibul jumlah tadi, Pak? Melamun kayaknya untuk masih belum fokus. Apa itu sibul jumlah? Ya, huruf jar kan kita sudah ya di awal-awal ya. Ada yang masih ingat huruf jar apa saja? Min. Urutan kita kemarin hafalnya urutan ya. Min, ila, an, ala, fi, terus rubba, ka, li, bi, ya. Fungsinya huruf jar ini dia mesti masuknya kepada isim. Huruf jar tidak bisa masuk kepada fiil. Kalau ada salah satu huruf jar, maka dipastikan sebelahnya isim. Dan isim yang jatuh setelah huruf jar majrur. Susunan huruf jar dan majrurnya ini itulah namanya sibul jumlah. Atau keterangan dzarab, amama, tahta, fauqa, wara'a, baina. Nah, ini semua untuk keterangan. Itu juga masuk kepada isim. Dan isimnya mesti majrur. Maka susunan dzarab dan majrurnya itu juga namanya sibul jumlah. Bisa ya? Insyaallah mudah. Kita lanjutkan. Fadhal Ustaz. Babul awal al-i'rab. Bab 1 i'rab. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, isim, fiil atau huruf penyebab perubahan. I'rab hanya terjadi pada isim dan fiil saja. I'rab pada isim ada 3, yaitu rafa, misal jaa Muhammadun. 2 nasab, misal ra'aitu Muhammadan. 3 jar, misal marartu bi Muhammadin. B. I'rab pada fi'il juga ada 3, yaitu rafa, misal yajlisu Muhammadun. 2 nasab, misal la yajlisa Muhammadun, lan yajlisa Muhammadun. 3 jazm, misal lam yajlis Muhammadun. Jadi dalam kaidah nahwu yang mau kita pelajari ini isim dan fiil saja. Kita tahu kalimat itu kan awal-awal sudah kita pelajari ya, terbagi menjadi 3. Al kalimatu tanqasimu ila salasati aqsam. Ini di awal-awal kali ini kalimat. Apa itu kalimat? Kata ya. Dia terbagi menjadi 3. Isim, fiil, huruf. Kemudian susunan isim, fiil, huruf membentuk jumlah. Jumlah terbagi menjadi 2. Jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Yang mereng dengan ini mirip, namanya sibhul jumlati. Dia juga terbagi 2, dzarab dan mudhof ilaihinya atau majrur sama ya. Karena mudhof ilaih itu mesti majrur. Kemudian harful jar wa majrurnya. Udah. Sebenarnya udah selesai nih. Intinya bahasa Arabnya mah ini. Gampang kan? Kemarin kita sudah rincikan tentang isim, sudah fiil, sudah.
Nah, jadi di isim ini i'rabnya nasab dan jar. Ya, ini kata lainnya marfu sama ya. Ini mansub. Ini majrur sama itu. Ini isim maf'ulnya semua. Sedangkan fi'il dia juga 3 tapi dia sukun. Ini marfu, nama lainnya mansub, majzum. Dah. Ini saja yang penting untuk pahami. Isim itu ada rofa, ada nasab, ada jar. Fi'il ada rofa, ada nasab, ada jazm. Itu ada contohnya. Apa tadi contohnya? Ja'a. Nah, ini yang Muhammadun. Muhammadun itu kan isim ya. Ya. Tidak ragu kan? Muhammad isim. Isim apa dia? Isim alam, nama orang. Nah, marfu. Ya, ini domah. Nah, nanti tanda-tandanya rofa itu apa saja? Ini sebentar lagi kita akan bahas. Nyalain kipas itu, nyangkut di kipas. Tep. Gini kan enak. Kemudian ro'a itu Muhammadan, nasabin. Jadi poinnya di sini. Marfu nasab. Sini marartu bi Muhammadin. Jadi pelajaran nahwu itu, pelajaran nahwu, kaidah nahwu itu kita ini mempelajari ini. Kapan dia harus rofa atau doma, kapan dia harus nasab, kapan harus majrur. Itu yang kita paham. Itu intinya dari pembahasan nahwu itu. Kalau kemarin kita belajar isim itu ada 8 poin, mengetahui bagaimana isim itu apa. Fi'il juga begitu. Nah, kalau sudah itu sudah dianggap selesai, sudah mentas semua tuh. Sekarang sini. Ya. Kapan dia harus marfu, nasab, jar. Fi'il juga seperti itu nanti. Ya, jumlah pilih. Ini sebenarnya jumlah pilih ya di sini harusnya ya. Ini ja'a Muhammadun. Jadi kita ulang dulu, ulang. Awas, apa ya? Salah tadi. Berarti di sini ja'a Muhammadun. Berarti di sini huwa Muhammadun gitu saja. Nah. Sama. Ja'a Muhammadun. Sini juga ya bisa juga digunakan ra'aitu Muhammadan. Jadi kita ini kan atau ini ya boleh juga ja'a atau ya bolehlah pakai fi'il mudhari'nya ya. Nah atau yaktubu aja lah. Mana yaktubu? Yaktubu siapa yang nulis? Muhammadun adarsa misalnya. Ininya yang dilihat yaktubunya itu. Ya, kita fi'il kan yaktubu. Ini marfu. Ini domah. Kemudian misalnya nasabnya lan. Nah, yaktuba. Jadi dari domah ke fathah karena ada lan itu nanti. Kemudian lam yaktub ya, menjadi sukun. Jadi perubahan ini doma, fathah, sukun. Nah, itu dibahas di kaidah nahwu kita. Itu yang intinya
Pokoknya antum lihat sebentar sejenak yang mau kita pelajarin ini. Sebenarnya satu kitab dari kitab Nahwu ya ini. Ini awalnya, itu ujungnya. Ini sudah mencakup satu kitab. Kitab Mutarot semua ya ini isinya. Ringkasannya satu lembar aja. Bisa nggak dikuasain ini? Ini aja ini, retepan ini. Bisa ya? Bisa berarti antum sudah muntas itu. Baik, istamir Ustaz. Bab tani al-i'rabu fil ism. Bab 2 i'rab dalam isim. Salah ya, fil ismi gitu. Oh ya. Al-i'rabu fil ism. Ujar ya. Ujar fungsinya majrurkan. Baik. Kalau Al-fasl al-awwal alamatu i'rabil ism. Pasal pertama alamat i'rab isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi 3, yaitu 1 ar-rafa' marfu', 2 nasab mansub, 3 al-jar majrur. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Al-kalimah ismul mufrad alamatul raf'il ismi dhammah, alamatul nasbil ismi fathah, alamatul jarril ismi kasrah. cukup hasbuk. Baik. Untuk halaman 5859, di antum 5859 ya. Masih tetap ya. Cetakan baru juga 5859 ya. Itu rumusnya ya. 5859 ini harus dihafal. Itu rumus utama masuk ke pelajaran nahwu. Kaidah itunya harus rumus utama itu dilipat nanti. Kita tatbik qiraah juga pakai yang ini. Rumus ini 5859. Ana jelaskan cara membaca dan memahaminya. Nanti menghafalnya ana serahkan ke antum. Ya. Di situ tadi pertamanya apa yang antum baca tadi, Ustaz? Enggak, di atasnya judulnya. Kalimah. Bawa lagi. I'rabul ismi ya? Oh, i'rabul ismi. Alamatu i'rabul ismi ya. Kemudian pasangannya halatu raf'il ismi. Ini mau kita bagi dua dulu. Di sini alamatu i'rabul ismi. Pasangannya halatu situ i'rabul ismi. Halatu apa? Halatu i'rabul ismi sama. Jalannya. Baik. Kemudian anda perhatikan ini atasnya. Ini kuncinya, rofa. Nasab ya. Rofa atau marfu. Ini istilah-istilahnya harus sudah dipaham, sudah ketahuin. Jangan asing lagi. Karena istilah ini akan terus dipakai. Cara nulisnya juga diingat aja ya. Pokoknya ketemu ro fa ain bacanya rofa, ini marfu. Nulisnya juga nanti seperti ini. Pas ngirob nanti nulisnya seperti itu. Nah, ini dipakai terus ini. Diingat aja. Nasab juga, jar juga cara nulisnya ya. Kaidahnya kan di iteni kan. Di sini juga rofa atau marfu. Ingat ya cara nulisnya ini.
Ini akan dipakai terus. Di sini ada 9. 1, 2, 3, 4. Sembilan. Di sini 3 bagian yang berbeda. Kalau di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabinya 4, ini ngikut saja tambahan. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 11, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus dihafal nih. Gak banyak lain soal. Kalau ini sama semua. Sama semua. Kalau ini namanya 1, 2, 3. Yang pertama di situ, ini udah ada di atas, ada ya ismu mufrad, langsung saja ya. Atau nggak usah urutan yang di situlah, biar kita buat urutan sendiri biar gampang. Pertama, al-ismu binadori ila bunyatihi, apa saja? Mangkus sama maksur. Masih ingat ya pembahasan maksur sama mangkus? Masih? Sekarang prakteknya nih. Terakhir ya. Ya, 9 ini saja nanti yang masuk dalam kategori pengiraban. 9 ini saja yang punya alamat, punya tanda i'rab. Selain 9 ini, maka nanti i'rabnya fi mahali. Ingat ya? Fi mahali. Ini salah. Selain 9 ini ya, fi mahali, bisa fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarin. Pokoknya di depannya diawali fi mahali.
Fi mahali ini artinya menempati tempatnya itu rofa, menempati tempatnya nasab, menempati tempatnya jar, karena dia tidak punya tanda. Contohnya nanti misalnya domir. Nah, domir kan isim ya, domir kan isim, berarti nanti bisa jadi salah satu di antara ini, tapi dia tidak punya tanda. Nah, nanti antum i'rabnya pakai fi mahali. Mungkin antum masih bingung. Gak apa-apa. Sekarang fi maksur, di situ tanda rofanya doma muqaddara. Sini fathah muqaddara. Sini kasrah muqaddara. Jadi semua tanda rofa yang di situ ini sama ya. Nomor 2, paling doma saja. Ini fathah saja. Ini kasrah saja. Dan seterusnya yang ada di buku itu. Ini harus dihafal, nanti kita ngapal bareng-bareng. Kemudian 1 2 3 4. Di sini, di situ fa'il dulu ya, sebutin. Gak apa-apa, kita ikut fa'il. Kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar, singkana, khobar. Di sini pertama ini ada ambil khobar kana, ismu inna, maf'ulun bihi, sampai tamyiz. Tamyiz ya. Sini mudhofun ilaih, sama majrur saja. Nanti dilengkapi. Nah, jadi maksud anak gini, antum poinnya yang di sini, lihat bagian-bagian yang dia rofa. Kalau nanti kita ketemu kalimat yang dia umpama fa'il, ya fa'il, contohnya lah kita contoh tadi, ja'a Muhammadun. Fa'il itu kan artinya pelaku ya. Pelaku, namanya pelaku mesti pelaku dari kata kerja. Setiap ada kata kerja harus ada pelaku. Setiap fiil harus ada fa'il. Kita kan sudah belajar fiil itu bagaimana cara membedakan fiil, bagaimana cara membedakan isim. Ingat ya, kemarin isim kita sudah bahas ada 8 ya, 8 sisi. Fiil ada 7. Yang ini nih harusnya sudah katam lah, udah luar kepala. Jadi kayak ini. Ini kan ja'a, antum jangan sempat nanti bilang dia itu isim. Kalau antum bilang isim berarti belum mumtaz di sini. Ya. Jadi contoh saja singkat, nanti kita lanjutkan depan. Ja'a Muhammadun. Ja'a ini fiil. Muhammadunnya sebagai fa'il. Ini jangan ada harokat dulu. Muhammadunnya fa'il. Lihat, kalau fa'il masuk dalam kategori rofa. Fa'il itu ada di kandangnya rofa, gitu aja lah biar ingat.
Fa'il itu ada di kandangnya rofa. Terus tanda-tandanya rofa apa? Semua yang bagian kandang rofa ini nanti harus ngambil tanda yang di sini. Semua tergantung yang menjadi fa'ilnya apa, isim apa. Kebetulan Muhammadun, anak tanya, Muhammadun bin nadhari ila adadihi, dia isim apa? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad, maka dia isim mufrad masuk. Isim mufrad kalau rofa, maka harokatnya doma. Maka langsung aja dikasih doma. Oh, Muhammadun ini bisa ditanwin, ya tanwin. Ja'a Muhammad, berarti Muhammad pelaku. Oh, pelaku dia masuk dalam kategori rofa. Oh, Muhammad ini terbuat dari isim apa? Oh, dia terbuat dari isim mufrad. Oh, isim mufrad kalau rofanya doma, dah kasih doma. Ja'a Muhammadun. Nah, itu perjalanannya. Bisa ya? Pusing nggak? Lu pusing ya? Alhamdulillah. Sekarang tugas antum, karena sudah adzan, antum pokoknya harus hafal ini. Isim maksur, rofa'nya dengan doma muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah. Terus gampang hafalnya insyaallah. Cara gampangnya ngapalnya ini aja. Si maksur doma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Mangkus doma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Mufrad doma fathah kasrah. Musanna alif ya gitu kan? Alif ya. Jamak mudzakkar salim waw ya. Jamak muannats salim apa? Doma kasrah. Jamak taksir doma fathah kasrah. Kemudian asmaul hamzah waw alif ya. Mamnu minas sarfi doma fathah. Udah itu harus luar kepala. Kalau sudah luar kepala, nanti pas bahas ini, kan nanti habis ini fa'il, apa saja fa'il? Bagaimana nandain dia fa'il? Nah, kalau fa'ilnya terbuat dari isim musanna, oh fa'il termasuk rofa, musanna tanda rofanya alif. Oh, berarti nanti misalnya nih Ja'a Muhammadani, itu kan? Kan kita sudah belajar cara membuat isim musanna dari isim mufrad. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, itu sekarang yang kemarin pertanyaannya, kapan kita gunain alif dan ya? Alif dan nun atau ya dan nun? Nah, di sini sudah mulai ini masuk. Bisa ya? Pelan-pelan saja lah, nggak usah balap-balap. Kalau ini belum paham, kan depan insya Allah kita pahamkan lagi. Ada pertanyaan? Nanti kalau sudah hafal ini, ngirobnya gampang kayak ini. Ja'a Muhammadani. Ja'a fi'lul madi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un. Kan lalu kan sudah belajar kan? Ya, sudah kan? Fi'il madi. Ja'a fi'il madi mabni 'ala fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un. Itu ngirobnya. Muhammadani ismul musanna. Sebutkan dulu sebagai kedudukannya. Muhammadani fa'ilun marfu'un, ya fa'il marfu', fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi alif. Kenapa alif? Li'annahu ismul musanna. Oh gitu caranya. Entas insyaallah. Kok pening sih? Pelan aja, diikuti pelan-pelan, diikuti. Ini udah sangat gamblang ini. Tuh ada tanda panahnya, ikutin aja. Sekarang kayak baca peta gitu loh. Kalau antum baca peta nggak bisa, berarti sini akan gagal ini. Bisa nggak baca peta? Dikasih peta di tengah hutan, baca peta bisa? Google Map bisa juga lihat. Inilah kurangnya ini, akibat teknologi ini jadinya manja kita kan. Sudah ya, cukup ya. Pak Imam sudah lihat-lihat kita itu, Pak muadzinnya. Nah tapi kalau menghafalnya pakai matan dulunya, nggak usah kemana-mana dulu, ini aja dulu. Ini ya. Iya ini aja, ini ikutin aja yang di situ 4849 itu.
Ya, 48 49 itu udah. Untuk jangan pusingkan lagi. Ya. 58 59 ya. Ya, itu saja. Itu saja dikuasain. Satu pekan ini, pekan depan sudah bisa, wis mantap. Itu kuncinya, kunci utama masuk ke dalam pembahasan kaidah nahwu. Coba ya. Naktafi bihadzal qadar. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.